Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 19 Juli. Taifun kelima tahun ini, Doksuri paling cepat akan terbentuk pada hari Kamis dan akan mendekati perairan selatan Taiwan setelah hari Minggu. CWB tidak menutup kemungkinan mengeluarkan peringatan laut. Sementara itu, beberapa hari ini akan ada hujan deras pada sore hari. Walen karena hujan lebat di daerah pegunungan, ada warga yang terjebak di hulu sungai. Sambil berdiri di sungai deras menunggu penyelamatan, sekelompok orang dari Kaohsiung ini pergi ke sungai sejak pagi. Namun hujan lebat di pegunungan desa Siulin pada sore hari menyebabkan sungai meluap dan mereka terjebak di hulu. Setelah menerima laporan, petugas pemadam kebakaran dan tim pencarian mengambil resiko mengemudi melintasi sungai terlebih dahulu dan kemudian pergi ke hulu dengan berjalan kaki untuk menyelamatkan warga dengan pistol tali dan tenaga profesional. 山底的那个乌云变厚，然后准备有强降雨的情形。 然后或者知道天气预报，知道就是今天会有强降雨，就尽量都不要再入山，因为那个溪水暴涨是非常快的。 Akibat dampak sabuk depresi, hujan deras sore hari di seluruh tempat akan menjadi kentara. Pola cuaca serupa diperkirakan terjadi di seluruh wilayah pada hari Rabu. Seiring menjauhnya sabuk depresi pada hari Kamis, seluruh wilayah akan beralih cerah dan panas. Gejolak tropis di perairan timur Filipina terus berkembang dan diperkirakan akan menjadi Taifun Doksuri kelima tahun ini. 在强度方面呢，预估它是逐渐的在增强，甚至会来到中度台风或以上的等级。大致的预估呢，还是朝西北西方向移动，经过吕宋岛之后，朝向广东海面。 Menurut analisis CWB, Doksuri mungkin menuju ke Pulau Luzon. Walau potensi melanda Taiwan secara langsung rendah, sistem awan periferal dapat membawa curah hujan ke kawasan timur dan semenanjung Hengchuan mulai minggu depan. Pakar tidak menutup peluang dikeluarkannya peringatan laut. Pakar mengingatkan hujan sore hari akan turun di seluruh wilayah hingga Rabu. Dari Kamis hingga akhir pekan, suhu akan semakin tinggi. Setelah hari Minggu, sistem awan periferal akan mulai memengaruhi Taiwan dan paling dekat dengan Taiwan pada hari Minggu hingga Senin depan. Menanggapi krisis telur pada paruh tahun pertama, Departemen Pertanian mengimpor telur dari 9 negara termasuk Amerika, Australia, dan Turki. Namun Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan mengumumkan terdapat 5 lot telur dari Turki yang mengandung obat hewan metabolit nitrofuran. Yayasan Industri Peternakan Nasional mengatakan 5 lot telur dengan total 127 ton telah dimusnahkan dan tidak dipasarkan. Juga telah menghentikan impor telur dari Turki dan berencana mencari ganti rugi. Pada paruh tahun pertama, total telur impor dari Turki 160 lot. Setelah diperiksa hanya 5 lot yang melanggar peraturan. Ini adalah pertama kali obat terlarang terdeteksi sejak Taiwan mengimpor telur dari luar negeri pada bulan Maret. Untuk mengurangi limbah plastik, awalnya Badan Perlindungan Lingkungan berencana membatasi industri perhotelan menggunakan peralatan sekali pakai dalam 2 tahap mulai 1 Juli. Namun diprotes oleh pengusaha dan EPA pun merevisi peraturan. Pengusaha tidak menyediakan peralatan toilet dalam kemasan di bawah ukuran 180 ml dan hanya menyediakan dalam botol besar. Laci yang semula berisi botol peralatan mandi diganti dengan sabun tangan pencet di wastafel dan botol kondisioner rambut serta sabun mandi yang ditempatkan di kamar mandi. Sebagai upaya efisiensi, mulai 7 tahun lalu, hotel berinisiatif untuk tidak menyediakan peralatan sekali pakai di dalam kamar hotel. Bahkan air minum kemasan diganti menjadi toples kaca dan tutup botolnya ditempel dengan segel tanggal untuk memastikan keamanan. Badan Perlindungan Lingkungan awalnya merencanakan pembatasan mulai Juli tahun ini lewat 2 tahap. Namun hal ini memicu protes pelaku usaha. Setelah berkomunikasi, disesuaikan menjadi sampo, conditioner, dan lotion kurang dari 180 ml tidak akan disediakan dan digantikan menjadi botol besar. Tanggal pelaksanaan ditunda hingga 1 Januari 2025 sebagai tenggang waktu bagi pelaku usaha. Sementara produk perorangan seperti sisir, sikat gigi, pasta gigi, dan topi mandi tidak akan dibatasi dan akan disediakan jika dibutuhkan konsumen. Terkait hal ini, pelaku usaha bersedia bekerja sama. EPA yakin bahwa dikuranginya produk yang dibatasi dalam pengumuman baru adalah langkah pertama pengurangan kuantitas. Diperkirakan lebih dari 460 juta botol dan kemasan kecil dapat dikurangi setahun, dan penggantian botol kecil menjadi botol besar dapat mengurangi penggunaan plastik hingga 30%.
Kasus DBD lokal memarak ke daerah utara, wilayah sentral dalam siaga tinggi. Saat ini total 425 kasus lokal mencatat rekor tertinggi untuk periode yang sama dalam 10 tahun terakhir ini. Di beberapa tempat bahkan telah ditemukan virus DBD jenis 1 dan 2. Staf Perlindungan Lingkungan memperkuat disinfeksi di ruang terbuka dan parit di Tainan. Untuk menghindari perkembangbiakan jentik nyamuk, CDC mengumumkan kasus lokal DBD bertambah 127 kasus pada pekan lalu, tersebar di Tainan, Yunlin, Kaohsiung, Pingtung, dan kota Taichung. Kasus total menembus 425, memecahkan rekor tertinggi selama 10 tahun terakhir. Di antaranya yang terparah di Kabupaten Yunlin. Sampai kemarin tercatat 46 kasus lokal, berada di desa Kukeng dengan 40 kasus. Sementara itu, minggu lalu COVID-19 rata-rata bertambah 153 kasus komplikasi, telah menurun selama 4 minggu berturut-turut dan melewati masa puncaknya. Untuk mengurangi beban warga, pemerintah Malaysia meluncurkan program Menu Rahma, mendorong pelaku usaha menyediakan menu set dengan harga terjangkau sekitar $33 Taiwan. Program yang telah diluncurkan setengah tahun ini disambut dengan antusias oleh warga. Namun sayangnya banyak toko yang mundur karena harga bahan baku yang terus melonjak. Soda roti dan ayam nugget menu ini hanya seharga $33 Taiwan. Pemerintah Malaysia menggalang pelaku usaha untuk menyediakan makanan bagi warga miskin dengan harga terjangkau. Meski pemerintah tidak memberikan subsidi apapun, warga menyambutnya dengan antusias. Pada puncak program, lebih dari 15.000 restoran berpartisipasi, termasuk restoran cepat saji. Sangat meringankan beban sebab walaupun dia RM5 tapi dia ada semua makanan. Ada karbohidrat, protein, sayuran dan semua. Akibat dampak pandemi dan perang Rusia-Ukraina, Malaysia juga merasakan laju inflasi global yang kuat. Indeks harga konsumen terus meningkat dan inflasi produk makanan berkisar antara 6,5% hingga 7,3% dan baru menunjukkan tanda-tanda stabilisasi dewasa ini. Selepas saja kerajaan mengumumkan dan saya berbesar hati untuk menyertai membantu orang lain. Tetapi disebabkan inflasi yang mendadak, saya terpaksa menghentikan. Walau Menu Rahma mendapat respon baik dalam jangka pendek, banyak toko yang mundur akibat kenaikan harga bahan baku. Bagaimana caranya agar toko memperoleh laba sekaligus memungkinkan fakir miskin menikmatinya dengan bermartabat akan menjadi tantangan di masa depan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.